Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sepasang suami istri yang ingin liburan berencana bertukaran rumah via online dengan orang asing. Rencananya itu disetujui oleh pasangan lansia yang ternyata punya niat lain dengan pasangan tersebut. Ritual mengerikan pun mereka lakukan demi tujuan tertentu. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Kakus Curse 2023 selengkapnya. Cerita berawal di sebuah rumah sakit bersalin. Salah seorang bidan bernama Anna sedang memeriksa pasien yang akan melahirkan. Beberapa saat kemudian, Dokter Monica datang dan akan membantu melakukan persalinan pasien tersebut. Beberapa saat setelah itu, proses persalinan pun selesai. Ibu dan bayinya dalam kondisi yang baik. Ternyata saat itu Anna juga sedang hamil. Anna ingin mengambil cuti karena waktu kelahiran bayinya sudah dekat. Setelah itu, Anna pulang ke apartemennya. Anna memiliki seekor anjing bernama Tesla. Saat menuju ke dapur, ia melihat dapur dalam kondisi yang berantakan. Ia sedikit kesal dengan suaminya karena membuat keadaan dapur seperti itu. Anna pun kemudian membersihkannya. Setelah itu, Anna membersihkan kamarnya serta ruang tamunya. Dia kemudian memfoto setiap bagian rumah, lalu memasukkan hasil foto itu di situs pertukaran rumah. Anna berencana berlibur, lalu melakukan pertukaran rumah dengan orang lainnya. Tak butuh waktu lama, ada seseorang yang tertarik dengan tawaran Anna. Rumah orang tersebut juga sangat bagus, namun tidak boleh ada hewan peliharaan. Anna pun berencana menitipkan Tesla pada tetangganya. Dia pun kemudian menyetujui pertukaran rumah tersebut. Sore itu, Anna sedang memasak. Ia menggunakan hand blender. Namun hand blendernya terkadang suka mati, sehingga harus dipukul bagian gagangnya agar menyala lagi. Malam itu, Anna makan malam sendirian karena suaminya belum pulang. Dia kemudian berbaring di sofa hingga ketiduran. Beberapa saat kemudian, suaminya Mark pun pulang. Mark menceritakan harinya yang melelahkan di kerjaannya. Anna sedikit kesal karena Mark tidak menelponnya untuk memberitahu kalau ia akan pulang terlambat. Mark bilang baterai ponselnya habis karena bermain game Pokemon. Setelah itu Mark pun makan malam. Saat itu, Anna menyampaikan rencananya untuk melakukan pertukaran rumah tanpa ada biaya apapun lagi. Dan pemilik rumah itu adalah pasangan lanjut usia. Anna berencana akan bertukar rumah pada 3 Februari. Namun Mark tidak bisa karena dia harus menyelesaikan proyeknya pada tanggal itu. Mark ingin agar mereka melakukan pertukaran rumah pada bulan Maret. Namun itu adalah waktu bersalin Anna. Anna kesal lalu pergi dari situ. Malam itu, Mark sibuk bermain game Pokemon melalui VR Games. Anna mulai kesal dan mengatakan kalau dia lelah melakukan semuanya sendirian. Bahkan mereka belum memutuskan nama untuk bayi mereka nanti. Anna tidak ingin sendirian juga ketika bersalin. Ia ingin Mark menemaninya nanti. Anna yang kesal langsung tidur tanpa mendengar penjelasan apapun dari Mark. Mark juga tidur dengan kesal. Ternyata itu hanya mimpi Anna. Malam itu Anna terbangun dari tidurnya lalu merokok di halaman rumahnya. Saat itu Anna melihat tetangganya Lukas. Keesokan harinya, Mark sedang membuat sarapan untuknya. Anna sedikit terkejut karena tiba-tiba Mark menjadi lebih perhatian. Mark juga setuju untuk melakukan pertukaran rumah. Anna sangat bahagia mendengarnya. Setelah itu, mereka pun berkemas. Mark bilang ia tidak akan membawa VR Games-nya agar mereka memiliki waktu bersama. Anna kemudian membawa Tesla pada tetangganya Lukas. Anna meminta untuk menjaga Tesla selama mereka pergi. Terlihat kalau Anna dan Lukas punya hubungan spesial. Mereka pun mengobrol sebentar. Saat itu Anna bilang ia tidak menemukan cincin Lukas yang terjatuh di rumahnya. Namun Lukas yakin cincinnya itu jatuh di rumah Anna. Setelah itu Anna pun pergi. Anna dan Mark pun bersiap-siap. Saat itu mereka dibantu oleh penjaga apartemen bernama Serafin. Ketika mereka sedang berada di dalam pesawat, Mark malah sibuk bermain Pokemon. Beberapa saat kemudian, mereka sedang berada di kafe bandara dan bertemu dengan orang yang akan melakukan pertukaran rumah. Mereka adalah sepasang suami istri lanjut usia bernama Hans dan Olga. Saat itu Olga bertanya jenis kelamin bayi yang dikandung Anna.
Anna bilang kalau mereka sengaja tidak ingin mengetahuinya agar menjadi kejutan. Hans bilang ini pertama kalinya mereka melakukan pertukaran rumah. Hans pun menjelaskan syarat agar mereka sama-sama merasa nyaman saat melakukan pertukaran rumah. Hans terlihat menyukai bentuk tubuh Mark. Saat itu Mark melihat jam tangan yang digunakan Hans. Hans bilang kalau ini smartwatch. Hans kemudian memberikan jam tangan itu sebagai hadiah untuk Mark. Olga juga sepertinya tertarik melihat Anna. Setelah itu mereka berpisah dan pergi ke rumah baru mereka. Saat berada di parkiran mobil, Mark melihat kunci mobil Maserati yang diberikan Hans. Ia sangat bersemangat mengendarai mobil mewah itu. Di sisi lain, Hans dan Olga telah tiba di rumah Mark. Mereka memegang pintu rumah sambil membacakan sesuatu kalimat. Lukas memperhatikan itu melalui lubang intip pintu. Sementara itu Anna dan Mark telah tiba di rumah Hans. Mark senang karena pemilik rumah ini begitu baik. Bahkan mereka menyediakan kue untuk Anna dan Mark. Namun, Hans dan Olga yang telah berada di rumah itu melakukan hal yang aneh. Mereka mulai menjatuhkan dan melempar semua barang yang ada di rumah Mark. Mereka benar-benar membuat rumah itu berantakan. Di sisi lain, Mark bertanya tentang pekerjaan pemilik rumah ini pada Anna. Anna bilang kalau mereka telah pensiun. Saat melewati cermin yang berada di kamar, muncul seperti notifikasi di cermin itu. Ternyata rumah itu dirancang sebagai rumah pintar. Sementara itu Hans dan Olga berada di dalam kamar dan membuat berantakan kamar itu. Setelah itu, mereka kemudian mengumpulkan beberapa barang milik Anna dan Mark, lalu melakukan sebuah ritual aneh di sana. Di sisi lain, Mark sangat senang karena bisa tinggal sementara di rumah mewah ini. Malam itu, Anna dan Mark sedang mengobrol. Saat itu mereka tahu kalau Hans merupakan seorang penulis buku, dan bukunya merupakan yang terlaris. Saat itu Anna melihat ada seorang gadis yang sedang ingin berenang. Anna dan Mark pun menemuinya. Gadis itu berenang tanpa busana sama sekali. Dia bernama Lily, dan dia bilang kalau dia adalah putri Hans dan Olga. Anna pun memperkenalkan diri mereka. Wajah gadis itu seperti wajah orang Asia. Anna dan Mark sedikit bingung, karena Hans dan Olga merupakan orang Jerman. Lily kemudian keluar kolam renang dan bersalaman dengan mereka. Dapat kita lihat, Lily memiliki sebuah tato di punggungnya. Setelah itu, Anna dan Mark pun kembali ke kamar mereka. Anna bilang, Lily pasti anak adopsi. Saat Mark membuka baju dan berdiri di depan cermin, cermin pintar itu bisa menampilkan baju apa yang cocok digunakan oleh Mark. Lalu Mark keluar kamar dan menghitung langkah kakinya. Mark kembali masuk dan menghitung langkah kakinya di dalam kamar. Mark menjelaskan kalau sisi ruangan itu tidak sama dan kemungkinan ada ruang rahasia di situ. Mark yakin kalau itu merupakan ruang panik. Malam itu Mark terbangun. Ia melihat ada yang aneh di cermin itu. Keesokan harinya saat Anna bangun tidur, ia tidak melihat Mark. Anna pun segera mencarinya. Setelah beberapa saat mencari, Anna tidak menemukan Mark di rumah itu. Anna juga tidak melihat mobil Maserati-nya di sana. Ternyata Mark sedang mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi. Anna kemudian menelpon Mark. Anna tanya di mana Mark, namun Mark hanya diam saja. Setelah itu, Anna pun segera pergi ke rumah sakit. Kondisi Mark tidak begitu parah. Ia hanya mengalami terkilir di lutut saja. Hanya saja mobilnya rusak cukup parah. Namun Mark tampak aneh. Ia sepertinya tidak ingin berbicara dengan Anna. Setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Mark ingin mengamasi barangnya dan berencana pulang besok. Mark bahkan tidak ingin berbicara dengan Anna. Keesokan harinya, Mark sedang menelpon seseorang. Tepat saat itu, Anna baru saja bangun tidur. Anna terkejut karena Mark telah menyediakan sarapan. Mark juga tampak kembali seperti biasa. Dia mempersilahkan Anna untuk duduk, lalu membawakannya obat. Mark bilang obat itu adalah suplemen zat besi yang biasa Anna minum. Anna pun meminum obat tersebut. Mark bilang mereka akan jalan-jalan, serta ia telah memberitahukan Hans masalah mobilnya. Hans menyuruh mereka tidak perlu khawatir karena asuransinya akan menanggung semuanya. Hans juga mengizinkan mereka membawa mobil pintar miliknya. Setelah selesai sarapan, mereka berdua akan pergi dengan menggunakan mobil pintar itu. Mark meminta agar Anna yang mengemudikannya. Mark kemudian mencari tujuan mereka melalui jam tangan pintarnya, lalu mereka pun berangkat. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Oakland Park.
Itu merupakan tempat wisata jam kukuk di Jerman. Mereka masuk dan melihat koleksi jam kukuk di sana. Saat itu Mark mencium Anna, lalu memegang perutnya cukup lama. Saat Anna melihat ke arah lain, ia malah melihat Mark berada di sana. Anna yang terkejut segera turun dan pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke mobil. Saat itu Anna bertanya, apa yang terjadi pada Mark? Semalam ia memutuskan untuk pulang, namun hari ini malah ingin jalan-jalan. Mark berbalik tanya, apakah dirinya adalah ayah dari anak yang dikandung Anna? Anna terlihat kecewa sekaligus terkejut. Anna bilang ini adalah anak Mark, tapi ternyata ada hal yang disembunyikan Anna. Anna pun menjelaskan kalau dulu ia pernah berhubungan dengan Lukas. Saat itu Lukas kehilangan istrinya dan Mark terobsesi dengan pekerjaan barunya. Namun itu sudah lama sekali. Setelah mereka memutuskan untuk memiliki anak, Anna pun tidak pernah berhubungan dengannya lagi. Mark pun memaafkan Anna dan menganggap kalau ini merupakan kesempatan kedua bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan bersama. Hubungan mereka pun menjadi baik kembali. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Keesokan harinya saat selesai mandi, Anna dan Mark sedang memikirkan nama yang akan diberikan untuk bayi mereka. Setelah itu, Mark ingin keluar dengan mengendarai mobil pintar milik Hans. Mark memberikan suplemen pada Anna, serta ia juga meminumnya. Mark kemudian pergi. Sementara Anna melihat sepasang anting di meja, lalu mengenakan anting tersebut. Saat itu, Anna mendapatkan pesan teks dari Lukas. Lukas bilang, tamu Anna agak aneh. Namun Anna membalas pesannya dan menuduh kalau Lukas telah memberitahukan hubungan mereka sebelumnya pada Mark. Lukas membalas kalau ia tidak mengatakan apapun pada Mark. Saat sedang berada di depan cermin pintar itu menampilkan kalau 2 malam yang lalu Mark membuka laptopnya dan melihat sesuatu di sana. Setelah itu, Anna membuka laptop tersebut dan menemukan email yang dikirim oleh Hans untuk Mark. Isinya adalah video Hans yang menemukan cincin pernikahan Lukas yang sebelumnya jatuh di rumah Anna. Saat itu, Anna mendengar bunyi bel rumahnya. Anna pun segera membuka pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Anna kembali masuk ke dalam rumah. Saat kembali ke dapur, Anna melihat pintu belakangnya terbuka. Ia pun segera menutup pintu tersebut. Tiba-tiba Anna mendengar suara air dari lantai atas. Ia pun naik untuk memeriksanya. Sesampainya di kamar mandi ia melihat seorang wanita sedang memainkan keran air. Anna menyapa wanita tersebut. Dia bilang Anna adalah yang berikutnya, dan Anna harus segera pergi dari sini. Anna tidak mengerti maksud wanita itu. Tepat saat itu Mark pun pulang. Mark tadi bertemu dengan Lily dan mengajaknya mampir ke rumah. Wanita itu juga turun dan melihat Lily. Lily meminta Mark untuk menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian, polisi dan petugas dari rumah sakit jiwa datang, lalu membawa wanita itu pergi. Lily bilang pada Mark dan Anna kalau ia tidak mengenal wanita itu. Dari informasi yang disampaikan polisi, wanita itu kabur dari rumah sakit jiwa dan memiliki gangguan sindrom Capgras, sehingga ia berpikir kalau orang asing itu adalah orang yang ia kenal. Lily bersyukur karena Anna tidak terluka. Dia bilang malam ini adalah Fastnacht. Fastnacht adalah karnaval lokal. Penyihir turun dari hutan dan mengambil alih desa, lalu membawa kegelapan, kedinginan, serta pesta. Saat itu Lily dan Mark saling menatap sambil tersenyum. Anna pun merasa cemburu. Malam itu karnaval pun diselenggarakan. Mereka menghadiri karnaval tersebut. Mark membawa bir untuk Anna. Dia bilang bir ini tanpa alkohol. Anna pun meminum bir itu. Saat itu Anna ingin membicarakan soal pesan dari Hans tentang cincin yang Hans temukan di rumah mereka. Namun Mark merasa itu tidak penting lagi. Saat sedang mengikuti karnaval, Lily datang lalu membawa Mark bersamanya. Saat itu perut Anna terasa sakit. Tiba-tiba Anna sudah berada di bathtub. Mark yang berada di situ menaburkan sesuatu ke air. Anna bangun dan merasa pusing. Anna ingin membuka antingnya, namun Mark mencegahnya. Mark juga bilang mungkin bartendernya tidak sengaja memberikan bir beralkohol tadi sehingga membuat Anna pusing. Anna bilang kalau ia merasa bayinya tidak bergerak. Mark menenangkan dengan bilang mungkin bayinya sedang tidur. Mark kemudian melepaskan pakaiannya lalu ikut masuk ke dalam bathtub. Di sisi lain, Lukas sedang menyiapkan makan malam. Saat itu Tesla tiba-tiba menggonggong ke arah rak buku yang berbatasan dengan tempat tinggal Anna.
Saat mendekati Tesla, Lukas mendengar suara seperti orang sedang membaca mantra. Sementara saat Anna dan Mark sedang berada di bathtub, Anna melihat tato di punggung Mark. Mark bilang arti tato itu adalah kelahiran kembali. Anna merasa heran karena Mark tidak suka tato sebelumnya. Di sisi lain, Hans memasukkan kepalanya ke air dan Olga terus membacakan mantra. Sementara itu Anna dan Mark melakukan hubungan badan di bathtub. Saat itu Anna tidak sadar kalau Mark mulai tenggelam di bathtub. Hans kemudian bangkit dari dalam air. Namun anehnya, saat itu yang berada di dalam tubuh Hans adalah Mark. Mark yang berada di dalam tubuh Hans pun tewas. Sementara yang berada di dalam tubuh Mark adalah Hans. Di sisi lain, Lukas pergi ke rumah Anna untuk menemui Olga. Dia bilang pada Olga kalau anjingnya menyelinap ke rumah itu. Lukas meminta izin untuk masuk dan mencari anjing tersebut. Olga pun mempersilahkan Lukas masuk. Saat sedang mencari Tesla, Lukas melihat Tesla berlari ke arah toilet. Lukas pun mengejarnya. Sesampainya di sana, Lukas terkejut melihat jasad Hans di bathtub. Kembali ke Anna. Saat sedang mandi, Anna melihat ada tato di bahunya. Tato itu mirip dengan tato di tubuh Mark. Anna langsung menyelesaikan mandinya, lalu menemui Mark. Anna bertanya bagaimana tato itu ada di bahunya. Hans bilang sebelumnya mereka membuat tato itu bersama saat sebelum Anna pingsan. Anna bilang kalau ia tidak mengingat apapun. Hans kemudian mengambil jus serta suplemen untuk Anna. Namun Anna mendorong tangan Hans hingga gelas dan suplemen itu terjatuh. Hans kemudian membersihkan gelas itu dan meminta agar Anna menjauh agar pecahan gelas tidak melukainya. Anna mulai curiga karena sekarang Mark terlihat rapi dan lebih teliti dari sebelumnya. Hans bilang kalau ia ingin berubah karena sebelumnya ia tidak memperlakukan Anna dengan baik. Dan sekarang ia ingin memulai semuanya dari awal lagi bersama Anna. Anna terlihat bingung. Anna bilang kalau dia ingin kembali ke rumahnya karena ia ingin melakukan USG di rumah sakit tempat ia bekerja. Hans kemudian mengambilkan suplemen lagi dan memberikannya kepada Anna. Anna meminum suplemen itu. Setelah itu, Hans pura-pura bilang kalau ia akan menghubungi Hans dan Olga dan akan memberitahukan kalau mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat Hans pergi, Anna langsung mengeluarkan pil itu dan membuangnya di gelas. Hans kemudian datang dan bilang kalau besok mereka akan berangkat. Hans kemudian ingin pergi untuk membelikan hadiah untuk Hans dan Olga. Sementara Anna tetap tinggal karena ia ingin memesan tiket. Anna kemudian mengirim pesan suara pada Lukas. Ia ingin tahu kabar Tesla serta tindakan aneh apa yang dilakukan Hans dan Olga di rumahnya itu. Setelah itu, Anna mendapat telepon dari Lukas. Namun yang berbicara saat itu adalah Serafin. Serafin bilang kalau Tesla menghilang serta Lukas yang melompat dari atap hingga tewas. Anna terkejut mendengar itu. Anna kemudian memesan taksi dan ingin pergi ke airport sekarang juga. Saat sedang berkemas, Anna melihat Olga di cermin. Olga menyarankan agar Anna jangan melawan. Lalu Olga pun tertawa. Anna kemudian mengambil tongkat lalu memukul cermin itu. Ternyata memang benar ada ruang rahasia di sana. Anna pun memeriksa ruangan tersebut. Ruangan itu berisi dengan barang mistis. Anna juga menemukan foto Hans dan Olga bersama wanita yang kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan foto lainnya, Hans dan Olga bersama Lily. Anna teringat kata-kata wanita itu kalau Anna adalah selanjutnya. Anna pun sadar kalau sebelumnya wanita gila yang ada di rumahnya itu adalah Lily. Wanita itu telah bertukar tubuh dengan Lily. Saat Anna hendak pergi dari rumah itu, Hans sudah berada di depan rumahnya. Hans datang sambil membawa buah stroberi. Hans tanya Anna mau kemana. Anna bilang kalau ia mau menghirup udara segar dan sekalian ingin ke kota untuk membeli sesuatu. Hans menyarankan agar Anna duduk dan dia akan membuatkan teh untuk Anna. Di rumah itu sudah ada Lily juga yang datang sambil membawa biskuit. Anna pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menurut pada mereka dan berpura-pura tidak tahu apapun. Hans dan Lily pun membawa Anna ke sofa untuk duduk. Saat itu, Anna meminta agar Lily mengambilkan tasnya karena ia akan minum obat yang ada di tasnya. Namun saat akan memberikan tas itu, Lily mengambil ponsel Anna. Lily sengaja mengambil ponsel itu dan berpura-pura bilang kalau ponsel Anna cantik untuk berjaga agar Anna tidak menghubungi orang lain. Hans datang lalu membawakan teh untuk Anna. Tepat saat itu taksi pun datang. Anna langsung berlari ke arah pintu belakang dan ingin keluar dari sana. Namun pintunya terkunci.
Hans kemudian menjumpai supir taksi, lalu memintanya untuk pergi. Di sisi lain, Olga sedang membawa jasad Hans. Sementara Lily dan Hans menemui Anna. Anna menampar Mark. Hans kembali menampar Anna. Lalu Hans dan Lily menyeret Anna ke kamar mandi. Hans bilang Mark ingin menyelamatkan hubungannya dengan Anna. Anna kemudian mengambil pisau cukur, lalu mengarahkan pada mereka. Anna bertanya di mana Mark. Hans bilang Mark menunggu Anna di Barcelona. Lalu Anna ingin membunuh dirinya sendiri. Anna tidak ingin memberikan tubuhnya pada mereka. Lily mendekati dan bilang kalau Anna membunuh dirinya, anaknya juga akan mati. Anna pun tidak jadi membunuh dirinya. Di sisi lain, Olga sedang berada di bathtub, lalu memborgol tangannya. Ia kembali membaca mantra, lalu menenggelamkan dirinya. Bersama dengan itu, Hans dan Lily juga menenggelamkan Anna. Anna terbangun dan sudah berada di rumahnya dalam tubuh Olga. Anna membuka borgolnya dan keluar dari kamar mandi. Saat masuk ke kamar, Anna melihat jasad Hans yang berjiwa Mark ada di sana. Kemudian Anna bercermin dan melihat dirinya yang berada di tubuh Olga. Anna pun menangis. Sementara Olga yang berada di dalam tubuh Anna sedang menghubungi Serafin. Olga meminta Serafin untuk masuk ke rumahnya karena tamunya meninggalkan pesan yang mencemaskan. Saat Serafin ingin bertanya, Olga langsung menutup teleponnya. Serafin kemudian masuk ke rumah Anna. Saat itu, Anna sedang bersembunyi. Serafin melihat jasad Hans di sana, lalu segera menghubungi polisi. Setelah itu, Serafin kembali menghubungi Anna. Saat itu, Serafin menjelaskan kalau ia telah menghubungi polisi karena dia melihat mayat Hans. Namun, ia tidak menemukan istrinya Olga. Olga bilang kalau ia tidak akan pulang sampai penyidikan selesai, agar polisi lebih leluasa memeriksa TKP. Olga meminta agar Serafin terus mengabarinya setiap perkembangan kasus ini. Olga, Hans, dan Lily terlihat khawatir karena Anna berhasil kabur. Kembali ke apartemen Anna. Polisi sudah di TKP, sementara Anna mengendap keluar dari rumahnya. Saat itu, Serafin menjelaskan pada polisi kalau beberapa hari yang lalu, Lukas juga bunuh diri. Mungkin kejadian itu berkaitan dengan tewasnya Hans. Sementara Anna yang sedang bersembunyi menemukan Tesla lalu menggendongnya. Di sisi lain, Lily meminta agar Hans dan Olga kembali ke rumah Anna dan menghabisinya. Kembali ke rumah Anna, Anna melihat dari kejauhan kalau Olga dan Hans telah kembali ke rumahnya. Setelah itu, Anna pergi ke rumah sakit tempat ia bekerja, lalu mengambil beberapa peralatan dan obat di sana. Saat itu Monica memergokinya. Anna bilang kalau ia mengenal Anna, serta Anna banyak bercerita mengenai Monica. Anna juga bilang kalau ia sedang membantu seseorang karena ada keadaan darurat di OR3, jadi dia harus segera pergi. Beberapa saat kemudian, Anna sudah tiba di apartemennya. Ia mengambil kunci duplikat di tempat yang biasa disimpan Serafin. Saat Olga dan Hans berada di kamar mandi, mereka mendengar bel rumah itu berbunyi. Hans pun keluar dan membukakan pintu. Namun hanya ada buah stroberi saja di depan rumahnya. Hans melihat Anna yang berlari menuruni tangga. Hans pun segera mengejarnya. Saat Hans memasuki ruang bawah tanah, Anna menguncinya di sana. Anna kemudian masuk ke rumah Lukas, lalu mempersiapkan peralatan di sana. Saat itu, Olga sedang mandi. Anna mengambil suntiknya dan mendekati Olga. Setelah itu, Anna mengikat Olga dalam posisi terlentang di atas meja makan. Anna juga menyuntikkan obat untuk mempercepat persalinan. Sementara Hans masih terkurung di ruang bawah tanah. Anna memeriksa persalinan Olga. Anna bilang kalau nyerinya itu normal, apalagi Anna tidak memberikan obat pereda rasa nyeri. Olga merintih kesakitan. Dia bilang Anna menyakiti dirinya sendiri, namun Anna mengabaikannya. Olga juga bilang saat bayi Anna berusia 10 tahun, Anna akan berusia 80 tahun. Olga kemudian meludah ke arah Anna. Anna kemudian menunjukkan alat forceps pada Olga dan akan melakukan proses persalinan dengan menggunakan alat itu tanpa bius. Di sisi lain, saat Serafin akan masuk ke apartemen, ia mendengar suara teriakan seseorang. Serafin pun turun ke ruang bawah tanah. Serafin mendengar suara Mark terkunci di sana. Ia pun segera pergi untuk mengambil kuncinya. Sementara di dalam rumah, proses persalinan selesai. Anna sangat bahagia melihat bayinya. Kembali ke ruang bawah tanah, Serafin telah membebaskan Hans. Hans meminta pada Serafin untuk memanggil polisi. Sementara Hans segera pergi ke dalam rumah. Di dalam rumah, Anna mendengar suara Hans yang datang.
Hans pun pingsan. Anna kemudian melihat bayinya. Saat itu Olga memintanya untuk melepaskannya, karena ia bisa mengembalikan tubuh Anna lagi. Olga hanya membutuhkan darah bayi itu saja. Tepat saat itu, Hans bangun dan menyerang Anna. Hans kemudian mencekik Anna, sementara Olga berusaha melepaskan tali ikatannya. Olga tanpa sengaja menjatuhkan gunting di dekat Anna. Hans pun akhirnya tewas. Ketika Anna bangun, ia tidak melihat bayinya serta Olga. Anna pun segera mencari mereka. Anna kemudian menemukan bayi itu ada di dapur. Anna pun segera mendekati bayinya. Hand blender itu tidak berfungsi. Olga tidak tahu kalau hand blender itu rusak, dan untuk menyalakannya harus dipukul bagian gagangnya. Setelah membunuh Olga, Anna memasukkan bayi itu ke dalam tas dan mengendap keluar tanpa dilihat oleh Serafin dan polisi. Anna juga membawa Tesla bersamanya, lalu pergi dari situ. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Cactus Curse lengkapnya. Sebuah film tentang para lansia yang mengincar tubuh manusia muda agar mereka tetap tidak akan pernah menua. Berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.